سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل درجة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd, para kesepuhan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan istiqomah ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bab tentang maksiat lisan. Subhanallah. Ini biasanya kita satu kali majlis habis satu bab, tapi masalah maksiat lisan ini mungkin bisa jadi 3 season ya, 3 kali pertemuan mungkin sampai habis. Kenapa? Karena banyaknya di antara kita ini orang-orang ini banyak bicara ya. Makanya dikatakan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa orang yang banyak ngomong maka dia pasti banyak salahnya. Katakan seperti itu ya. Makanya masalah maksiat lisan ini sungguh sangat banyak sekali dan kebanyakan kita tidak sadar melakukannya ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita mempelajari atau hadir kajian pada malam hari ini, maka mudah-mudahan lisan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Selanjutnya adalah wa minha, dan yang termasuk dari maksiat lisan yang selanjutnya adalah sabbus sahabah, mencela atau mencaci maki sahabat Nabi ya. Mencaci maki sahabat Nabi ini minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Waliyadzubillah. Kalau kita sampai ada salah satu sahabat Nabi, kita sampai mencelaknya, sampai bahkan naudzubillah sampai melaknatnya ya. Bahkan dikatakan dia kalau sampai melaknat atau sampai mencela atau mencaci maki para sahabat, maka dia sampai derajat fasik. Tapi kalau sampai yang dicelaknya atau yang dicaci makinya ini adalah Sayyidina Abu Bakar, maka dia sampai bisa keluar dari agama Islam atau murtad. Loh, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kalau mencela Sayyidina Abu Bakar kok sampai murtad, tapi kalau mencela sahabat yang lain kok tidak? Karena kalau mencela Sayyidina Abu Bakar disebutkan di dalam Al-Quran ya, di dalam surat At-Taubah dikatakan idhuma fil ghari, ketika kedua-duanya di dalam gua. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad hijrah kan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam gua, disebutkan di situ idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua. Nah, yang menjadi pembahasan kita, huma di sini adalah Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika kita melaknat Sayyidina Abu Bakar atau mencela Sayyidina Abu Bakar, berarti kita mencela Al-Quran ya, berarti kita melaknat Al-Quran. Nah, maka dari itu
orang yang melaknat atau mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka dia ditakutkan keluar dari agama Islam atau murtad, waliyadu billah. Tapi kalau mencela sahabat-sahabat yang lain, tidak sampai murtad, tapi dia termasuk orang yang mengerjakan dosa yang sangat besar sekali, ya. Nah, di sini dikatakan seperti itu, ya. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita sampai mencela para sahabat Nabi, waliyadu billahi min dzalik. Ya, kemudian terus juga, walaupun ibaratnya kita seandainya mendengar ada beberapa kisah-kisah sahabat, kayak dikatakan kita mungkin pernah belajar yang namanya sejarah misalkan, atau mempelajari yang namanya sirah atau tarikh Islam, kita melihat tentang peperangan antara sahabat Nabi dengan sahabat Nabi yang berperang. Kemudian kita di dalam hati kita ada perasaan, oh kok sahabat ini seperti ini ya, oh kok sahabat ini seperti ini, dosa kita sampai seperti itu. Ya, makanya dikatakan di dalam Safwatul Zubad atau di dalam kitab Zubad, wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nutbidu. Dikatakan apa yang terjadi di kalangan para sahabat, naskutu, udah kita diam, ya, diam, nggak usah dibahas, ya, seperti Sayyidah Muawiyah gini, udah nggak usah dibahas. Karena dikatakan oleh para ulama, ilmunya para sahabat dengan ilmunya para tabi'in itu ibarat ilmunya tabi'in dibanding ilmunya para sahabat. Ilmunya tabi'in itu satu tetes, ilmunya sahabat itu selautan, ya. Apalagi kalau sampai ke kita ini, ya, kita orang yang jauh dari zaman para sahabat, jauh dari zaman para tabi'in. Lah sekarang kok kita sok-sokan mengomentari sahabat Ali, mengomentari sahabat Muawiyah, mengomentari sahabat ini dan lain sebagainya, bahkan kita sampai mencaci maki, bahkan kita sampai ada dalam perasaan kita atau dalam hati kita nggak suka kepada salah satu sahabat, maka ini adalah penyakit hati. Bahkan kalau kita sampai mencelanya, ini termasuk maksiat lisan, minal kabair, termasuk dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di sini dikatakan lagi, termasuk maksiat lisan selanjutnya adalah wa syahadatuz zur. Ya. Wa syahadatuz zur ini apa? Wa syahadatuz zur ini adalah ucapan-ucapan atau kesaksian-kesaksian palsu, ya. Dia menyaksikan bahwasannya ada kejadian sesuatu dan dia diminta menjadi saksi. Misalkan ada sebuah persidangan atau ingin menentukan suatu hukum, ya. Kemudian dia diminta menjadi saksi, padahal dia melihat kejadiannya dengan sangat jelas sekali, tapi ketika dia diminta kesaksiannya, dia nggak memberikan kesaksiannya, bahkan dia sampai berbohong dengan kesaksiannya ini. Nauzubillahi min dzalik. Dia juga ketika mengucapkan seperti itu, dia termasuk orang yang maksiat lisan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian selanjutnya, wal khalfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khalaq. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingkari janji ketika dia berjanji. Nah, kita berjanji, ya kan? Kemudian kita mengingkari janji tersebut. Kita sudah mengatakan, insya Allah ya besok misalkan kita akan sama-sama misalkan berkumpul di suatu majelis. Ternyata ketika hari esoknya nggak ada, atau yang mengatakan janjinya ini dia mengingkari, ya, maka ini termasuk orang yang maksiat lisan, atau sampai dikatakan
termasuk ciri-ciri orang munafik. Ya. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia berbohong, ketika dia diberikan amanah dia berkhianat, dan ketika dia berjanji dia mengingkari janji tersebut. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya wa mutillul ghani. Wa mutillul ghani ini apa? Wa mutillul ghani ini adalah semacam gimana ya? Jadi dia menyebut-nyebut saja kepada orang yang mampu untuk membayar hutang jadi ada orang ini dia ini orang ini dihutangi. Nah, ketika dihutangi ini belum jatuh tempo, ya belum jatuh tempo, tapi terus nagih, ya terus nagih kepada orang yang hutang kepadanya. Maka dia termasuk juga maksiat lisan. Belum sampai waktunya, belum sampai jatuh tempo, tapi dia sudah nagih terus. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kalau sekali nggak apa-apa, kalau ini terus-terusan ya. Jadi terus-terusan menagih, belum jatuh tempo. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, walaupun belum waktunya nggak apa-apa. Tapi ini sampai berkali-kali ya, sampai berkali-kali. Tagih terus. Ini belum jatuh tempo, tapi ditagih terus. Nah, ini namanya mutillul ghani. Nah, kemudian selanjutnya wasyatmu. Wasyatmu ini sama ya. Wasyatmu ini dia bukan sama. Wasyatmu ini mencaci. Ada kita punya saudara se-Islam atau saudara se-Muslim, masih orang Muslim, masih saudara kita, masih sama-sama di dalam agama Islam. Kemudian kita mencelaknya, ya, mencaci makinya, ya, kita mendoliminya. Ini juga sama ya. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada orang tersebut, kita caci. Ya. Oh, kamu gini, kamu gini. Ya. Itu namanya mencaci. Dengan ucapan-ucapan kotor. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan kepada saudara se-Muslimnya. Alhamdulillah. Wasab sama ya, wasab juga sama. Wasab itu sama juga, mencaci juga ya. Mencaci, memaki. Kemudian yang termasuk lagi dari maksiat lisan adalah walla'nu, melaknat. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar sampai kita mengucapkan laknat kepada orang tersebut. Semoga kamu dilaknat misalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kamu. Nah, ini juga haram ya. Orang mengucapkan laknat kepada orang muslim hukumnya haram. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahkan sampai mengatakan, walaupun itu kepada orang kafir sekalipun kita mengucapkan laknat itu tidak diperbolehkan, kata Abdullah bin Al-Haddad. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana orang kafir ini meninggal. Bisa jadi orang kafir yang kita laknat ini meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam dan husnul khatimah. Ya.
Makanya kita diharamkan untuk melaknat. Bahkan dikatakan kepada hewan sekalipun, bahkan kepada benda mati sekalipun. Ya, kita tidak boleh melaknatnya. Kemudian yang selanjutnya wal istihza bil muslim. Kita mengolok-olok orang muslim, mengejek orang muslim. Nah, kita punya teman, kita olok-olok, kita punya teman, kita ejek-ejek, ya. Dengan segala kekurangan yang ada di teman kita sebut-sebut, kita ejek-ejek, ini juga termasuk maksiat lisan. Dan selanjutnya wa kullu kalamin mu'dilah. Setiap ucapan-ucapan yang menyakitkan, ini juga termasuk maksiat lisan, ya. Kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudara semuslim kita. Atau seperti apa? Seperti juga kita menyebarkan rahasianya, ya. Ini juga sama termasuk maksiat lisan. Ada seorang, dia sudah meminta tolong jangan bilang sama siapa-siapa, tapi kita malah menyebarkan rahasia tersebut. Ini juga termasuk maksiat, ya. Kalau kita ini Masya Allah, ya, ketika kita dibilang saya mau cerita nih, tapi jangan bilang siapa-siapa, ya. Ya tenang, saya bisa menjaga rahasia. Ayo ceritakan. Orang yang mendengar ini menceritakan lagi, ya, sama orang lain. Bilangnya sama, tolong ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Kepada 10 orang dia berbicara seperti itu, jangan bilang kepada siapa-siapa. Yang akhirnya kemudian menjadi rahasia umum, ya. Nah, ini juga termasuk maksiat lisan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya lagi yang termasuk daripada maksiat lisan adalah wal kidbu 'ala Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mendustakan Allah, ya. Dia mendustakan Allah. Apa yang telah menjadi atau apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, dia mendustakannya. Seperti misalkan ada perintah sholat, dia mendustakan perintah sholat. Apa? Sholat ini nggak wajib. Kenapa kamu kok capek-capek? Mana buktinya kamu sholat terus-terusan? Ya. Nggak ada hasil. Ya, banyak kan seperti itu, ya. Banyak di kalangan kita yang secara nggak sadar dia dengan lisannya sampai-sampai dia tidak percaya atau bahkan berdusta atau mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan juga wa ala rasulillah, dan juga dia mendustakan apa yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah mensyariatkan ini dan itu, tapi dia mendustakannya. Nabi SAW sudah mengajarkan ini dan itu daripada syariat-syariatnya, tapi kita mendustakannya, tidak menganggap syariat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang termasuk lagi maksiat adalah wad-da'wa al-batilah. Dakwah al-batilah ini berdakwah, tapi dakwaannya ini adalah dakwaan yang salah, ya. Dakwaan yang salah. Contohnya gimana? Contohnya kita di dalam persidangan, ya. Dalam persidangan, kemudian kita mengaku-ngaku, padahal itu enggak. Contoh gini, ada 2 orang, dia bersengketa di dalam suatu tanah, ya, atau di suatu kendaraan, mobil misalkan. Si A sama si B ini, si A mengaku ini adalah mobilnya si A, si B mengaku ini mobilnya si B. Ada kedua-duanya ini sampai memberikan argumen dan lain sebagainya, dalil-dalil bahwasanya kalau ini nih mobil salah satu daripada mereka. Nah,
Tapi si B ini sebetulnya sadar bahwasannya mobil itu bukan miliknya. Tapi dia mengaku-ngaku terus. Mengaku-ngaku sampai akhirnya diloloskan oleh hakim. Nah, maka ini ketika dia mengaku-ngaku bahwasannya itu padahal bukan miliknya, tapi dia mengaku-ngaku itu miliknya, maka itu juga termasuk maksiat lisan. Yang selanjutnya adalah talaqul bid'i. Ya. Talaqul bid'i itu apa? Talaqul bid'i itu kita menceraikan istri kita ketika dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Ya. Ini hukumnya haram, termasuk maksiat. Tapi talaknya jatuh tetap. Cuman ketika kita mengucapkannya, hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram, tapi talaknya tetap jatuh. Kenapa kok diharamkan? Karena nanti masa iddahnya semakin lama. Kasihan ya, si perempuannya ini masa iddahnya semakin lama. Makanya nggak boleh mentalak istri ketika dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Ya kalau bisa ya jangan ditalak ya. Kalau bisa jangan ditalak. Ini misalkan dia sudah nggak kuat sama sekali, pengen cerai misalkan. Nah, maka hindari jangan sampai kita menceraikannya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Ya, itu namanya talaqul bid'i, diharamkan. Karena nanti ditakutkan iddahnya menjadi lama. Kemudian selanjutnya yang diharamkan lagi atau yang termasuk maksiat lisan lagi adalah wadhihar. Dhihar itu apa? Dhihar itu menyamakan anggota tubuh punya mahram kita dengan istri kita, ya. Contoh, kita punya istri. Nah, kita punya istri, kemudian kita bilang sama istri kita, wahai istriku, punggung kamu itu kok kayak punggungnya ibuku ya. Ya. Jadi anggota tubuh si istri disamakan dengan anggota tubuh si orang yang mahram dengannya, mau ibunya, mau kakaknya dan lain sebagainya. Ini termasuk zihar, diharamkan. Makanya nggak boleh ya, kita nggak boleh mengucapkan kepada istri kita, wahai istriku, kamu punya tangan, kamu punya punggung, kamu punya wajah kok plak seperti wajah ibu saya, atau seperti punggung ibu saya, atau seperti tangan punya ibu saya. Nah, ini mengucapkan seperti ini juga hukumnya haram atau zihar. Padahal cuman sebatas menyerupakan saja ya. Tapi secara nggak sadar itu adalah ucapan yang salah atau ucapan yang haram. Jangan sekali-kali kita bilang kepada istri kita, wahai istriku, itu kamu punya wajah atau kamu punya mata kok seperti mata ibu saya. Kamu punya punggung kok seperti punggung ibu saya. Kamu punya kaki kok seperti kaki ibu saya. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Wa fihi kafarah, bahkan dia bakal dapat kafarah ya. Kafarah atau semacam hukuman kalau dia tidak cepat-cepat mentalaknya secara langsung. Jadi susunannya gini, ketika dia menyerupakan istrinya dengan orang yang mahram baginya, seperti misalkan tadi, wahai istriku, kamu ini punya punggung kok seperti punggung ibuku. Nah, itu kalau kita tidak cepat-cepat mentalaknya, ya, kalau kita tidak cepat-cepat mentalaknya, maka kita dapat kafarah atau mendapat hukuman. Apa itu hukumnya? Apa itu hukumannya? Yang pertama, itqu raqabah mukminah salimah. Kita membebaskan budak perempuan. Kalau nggak mampu, shoma syahraini mutatabi'aini.
syahraini mutatabi'aini. Kalau dia nggak mampu untuk membebaskan budak, maka dia harus berpuasa berturut-turut 2 bulan tanpa henti. Kalau di tengah-tengah batal, harus ngulang lagi dari awal. Jadi 2 bulan ini harus full dia berpuasa. Kalau sekali saja batal, maka dia harus ngulang lagi dari awal. Kalau nggak mampu juga, at'ama sittina miskinan sittina muddan. Nah, kalau masih nggak mampu juga, maka dia memberi makan kepada orang miskin 60 orang dan setiap orang 1 mud. Ya. 1 mud makanan. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau marahin anak gimana? Kalau marahin anak? Enggak ya, marahin anak tergantung. Tapi kita pakai kata-katanya, kata-kata gimana? Kalau kita memarahinnya sampai berlebihan, bisa jadi maksiat, bisa jadi maksiat lisan. Apalagi sampai memaki-maki ya. Kalau marah ya marah aja dengan nada yang tegas, tapi jangan sampai memaki-maki. Kalau sampai memaki-maki ya dosa, tetap dosa ya, tetap dosa. Jadi bagaimana misalkan seseorang ya dia mencaci sahabat umpamanya, kan dia itu belum tahu bahwa itu sebuah dosa besar gimana? Nah, kalau dia tidak tahu, dilihat lagi tidak tahunya ini apakah tidak tahu karena dia jauh dari para ulama atau enggak. Karena yang namanya jahil itu terbagi 2 ya. Jahil itu atau tidak tahu itu terbagi 2. Yang namanya jahil itu ada jahil yang ma'dur, ada jahil ghair ma'dur. Jahil yang ma'dur itu dia tidak tahu tapi dia dimaklumi. Seperti contoh apa? Seperti contoh dia hidupnya jauh dari kalangan ulama. Artinya dia hidup terpencil di mana di sekelilingnya nggak ada ulama sehingga dia nggak bisa bertanya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia hidup di lingkungan ulama, bahkan maaf kalau dia termasuk orang yang rajin hadir majelis, ya, ketika dia tidak tahunya tidak dimaafkan, ya. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu itu ya seperti itu, ya. Jadi nggak bisa ditolerir, ya. Seperti itu, Pak Rodi. Talak bid'ah. Oh. Jadi bisa sampai panjang masa iddahnya. Orang yang tolak bid'ah itu yang tadi diterangkan, tolak bid'ah itu adalah mentalak istri kita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kenapa kok bisa panjang? Karena kalau orang yang dia mentalak istrinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan gak haid, itu iddahnya langsung ketika mulai misal ada suami dia mentalak istrinya bukan dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Nah, misalkan hari ini tanggal berapa? Tanggal 9 misalkan. Ya, tanggal 9. Maka dari mulai dia mengucapkan talak, dari hari itu juga dia mulai iddahnya. Ya, mulai iddah. Sampai berapa lama? Sampai 3 kali quru. 3 kali quru itu berapa? 3 kali suci. Nah, dihitungnya dari mana? Dari mulai itu sucinya. Ya. Jadi suci, kemudian haid. Suci, kemudian haid. Suci lagi, kemudian haid. Setelah haid, maka iddahnya selesai. Tapi kalau orang yang kalau orang yang ditalaknya ketika haid itu tambah lama. Kenapa tambah lama? Misalkan dia haid, ya, ketika haid itu dihitung, ya. Jadi tambah lama, yang tadinya harus suci, haid, suci, haid, suci, haid 3 kali kan.
Kalau ini jadi nambah. Haid, suci. Haid, suci. Haid, suci. Haid, baru selesai. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi tambah lama, ya, tambah lama. Ya, jadi tambah beberapa hari. Kasihan ya si perempuan tersebut, semakin lama menunggu iddahnya. Seperti itu. Ya. Kan kalau tadi membahas masalah talak ini, jadi kan di masa-masa sekarang tuh di kehidupan nyata banyak pasangan suami istri yang mempunyai masalah. Nah, yang pertama yang Ana mau tanya, apakah jatuh talak itu harus dengan ucapan atau bisa lewat tulisan? Terus yang kedua, apakah karena zaman sekarang ini misalkan pasangan suami istri itu tidak serumah tapi masih berstatus perkawinan. Nah, tiba-tiba si suami ini ingin mentalak tapi dengan posisi berbeda rumah. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Karena ini banyak di kita itu ya adalah seperti itu kejadiannya di zaman sekarang. Udah. Terima kasih. Ya. Talak itu kebagi dua ya. Talak itu kebagi dua. Talak yang sharih sama talak kinayah. Talak sharih itu talak yang jelas. Artinya jelas itu dia mengucapkannya dengan kata-kata talak. Saya menceraikan kamu, saya memutuskan kamu, saya sudahan dengan kamu. Ini kata-kata yang jelas. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri kita, udah saya pengen bubar saja sama kamu sekarang, jelas itu. Ya. Atau dia mengatakan, udah saya pengen bercerai saja sama kamu, itu jelas. Atau juga saya pengen berpisah saja sama kamu, itu jelas. Ada yang satunya kinayah. Kinayah itu pakai kata sindiran atau kata bahasanya majaz. Non bahasa majaz teh. Ya sindiran ya. Seperti contoh yang umum gini. Kamu kalau kayak gitu saja saya pulangin kamu ke rumah ke rumah orang tua kamu. Nah, kalau ucapan sindiran ini perlu niat. Kalau nggak pakai niat nggak jatuh. Ya. Kalau nggak perlu niat maka nggak jatuh. Misalkan kita mengucapkan, udah kamu daripada gini aja saya udah muak sama kamu misalkan. Udah kamu pulang saja ke rumah ibu kamu sana, ke rumah orang tua kamu sana. Nah ini ketika dia mengucapkan ini, si suami mengucapkan ini itu di hatinya ada niat mentalak apa enggak? Kalau nggak ada niat mentalak nggak jatuh. Tapi kalau ada niat mentalak maka jatuh. Ya. Nah kemudian yang namanya sharih atau jelas itu dia mau dengan ucapan, mau dengan tulisan, mau dengan lewat lewat voice note misalkan kalau zaman sekarang, atau pakai chat, semuanya jatuh. Ya. Semuanya jatuh. Ya, seperti itu. Kalau misal suami menalak istri tapi dengan kalau dilakukan jatuh talaknya. Misal kamu kalau sampai keluar saya talak, misal. Kalau nggak jadi keluar istrinya itu jatuh habis talak. Nah, ada lagi talak itu talak yang mu'allaq ya, pakai ta'liq. Pakai ta'liq itu ya kayak tadi. Kalau kamu kalau kamu keluar arek keluar, udah kamu saya talak, jatuh talak satu. Tapi dia nggak keluar ya enggak. Ya, ketika dia melakukan saja,
Ya, ketika dia melakukan saja baru jatuh. Kalau nggak melakukan ya enggak. Dan juga hati-hati ya, orang talak itu walaupun dia bercanda jatuh. Ya, walaupun dia bercanda, heureuy softot jatuh. Ya. Makanya sebelum menikah penting mempelajari ilmu tentang pernikahan. Ya. Begitu juga sebagaimana kamu mau dagang ya harus tahu ilmu dagang. Ya. Banyak sekali di antara kita ini yang dia secara nggak sadar dan lain sebagainya mengucapkan kata talak ini sudah seperti lalaban ya. Nah, saya mau saya kamu talak, mau talak, rek ngesan bae. Nah, selalu mengucapkan seperti itu. Ya. Bahkan, nah ini hati-hati juga. Kalau kita bilang sama teman kita, saya mau udahan sama istri saya. Itu kita mengucapkan seperti itu kepada teman bukan kepada istri, itu bisa jatuh juga. Hati-hati, ya. Hati-hati. Tapi itu talak itu bagi orang yang sudah menikah. Kalau belum menikah ya nggak ada bahasa talak. Ya. Nggak ada bahasa. Bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Cukup. Beneran. Bet, ada pertanyaan nggak, Bet? Jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang terdekat kita, bisa kita amalkan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.